Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Saudaraku dalam kasih Tuhan, malam ini kita masuk di malam perdana dalam program Kita Pasti Bisa. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya boleh jumpa bersama hamba Tuhan yang luar biasa Tuhan pakai dengan segala potensi yang dia miliki, dia pakai untuk pelayanan Tuhan. Nah, saya hadir di sini dan saya boleh berjumpa dengan beliau, dan saya mengenal beliau beberapa tahun ini, dan saya juga banyak sekali melihat apa yang sudah beliau kerjakan dengan begitu hebat dan luar biasa, sehingga malam ini saya ingin membagi sesuatu yang berdampak buat kita semua, karena pelayanan Kamu Pasti Bisa ini adalah pelayanan bagaimana konsepnya membangun pertama, kedua dalam konsep ini kita memberi motivasi, memberi dorongan agar supaya kita tetap stay, bukan hanya stay di rumah tetapi stay dalam iman. Haleluya, puji Tuhan. Nah, malam ini saya berjumpa bersama hamba Tuhan yang luar biasa, mungkin saudara sudah kenal, tapi setidaknya saya mengatakan begini, sesuatu yang kuterima dari beliau adalah bagaimana pantang menyerah, bagaimana mereka bisa. Nah, tentu kalau beliau bisa, hari ini dia membagikan hal itu buat saudara. Haleluya, puji Tuhan. Program ini adalah program dari Gereja GPD Sentrum Kota Bekasi yang boleh menjadikan wadah ini sebagai sumber pemberitaan Injil dan menyapa Indonesia khususnya dengan Injil. Haleluya, puji Tuhan. Nah, malam ini saya boleh sapa beliau. Halo Pak Gembala, gimana kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Bagaimana pekerjaan Tuhan dan bagaimana aktivitasnya sekarang ini? Sejak beberapa bulan terakhir ini kita seperti biasanya kita tahu bersama bahwa gereja-gereja ditutup, aktivitas pelayanan kita di luar itu terbatas. Memang ada beberapa jadwal-jadwal yang harus di cancel, baik itu jadwal mengajar atau jadwal pelayanan khotbah juga. Tapi yang saya lihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di tengah-tengah situasi sulit selalu ada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, itu baru sedikit sekali prolognya beliau, saudara. Dan saya katakan begini, ini bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng, saudara. Pengertiannya begini, untuk jadi hamba Tuhan bukan nanti kita jadi nomor satu, tetapi bagaimana mampu menampakkan diri sebagai hamba, bukan karena dia hebat, tetapi karena dia mau melakukan. Haleluya. Nah, saya ada dua hal yang saya tertarik untuk bahas. Tapi pertama saya akan bahas kepada Pak Gembala masalah keadaan situasi fenomena hari-hari ini. Kalau kita melihat bahwa berapa banyak orang Kristen yang percaya mulai khawatir, ketar-ketir, ada kekhawatiran, ada kecemasan, kekecewaan, kapan ini berlalu. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana menurut Bapak Gembala dilihat dari sudut pandang iman sebagai orang percaya untuk menyikapi fenomena ini malam ini? Oke, ada beberapa hal mungkin yang perlu kita pahami bersama sehubungan dengan fenomena ini. Yang pertama bahwa akhirnya mau atau tidak mau kita harus selalu siap dengan semua perubahan. Haleluya. Suka atau tidak suka, kita harus siap untuk memanage semua pelayanan kita dengan segala kemungkinan-kemungkinan. Dan betul di 3 bulan terakhir akhirnya kita harus dapati pelayanan kita berubah mungkin 180 derajat dari biasanya. Ini diakibatkan oleh ada ancaman besar dari virus corona atau kemudian dinamakan COVID-19 ya, yang muncul di Wuhan akhir 2019 kemarin. Itu memporak-porandakan semua lini, baik itu di ekonomi, di sosial, di politik, bahkan tidak luput di pelayanan-pelayanan kita. Tapi paling tidak di sini kita belajar bahwa gereja itu harus siap, siap dengan segala kemungkinan yang ada. Kalau berhubungan dengan krisis, semua terdampak. Dan puji Tuhan bahwa di tengah krisis, kalau dihubungkan dengan krisis ekonomi, krisis semuanya, puji Tuhan, kalau saya lihat ada pemeliharaan Tuhan yang besar dan luar biasa. Tapi mungkin malam hari ini saya ingin sorot sedikit dari sisi gereja harus siap berubah, karena ini
kebetulan Pastor Ishak Israel datang dan adakan talk show ini, masih ada dalam rangkaian pelayanan momentum kenaikan Yesus ke surga dan menanti momentum penantian kedatangan ketuaan Roh Kudus yang kedua kali. Saya ingin kita cermati dari sudut pandang Alkitabiah lah. Saya lihat dalam kisah pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, kelima, itu dengan jelas di jamuan makan malam terakhir sebelum dia naik ke surga, Yesus bilang, tunggu kamu di Yerusalem menantikan janji Bapa. Pada ayat yang ke-8 dia bilang, ya, dalam konteks janji Bapa itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kemudian kamu akan menjadi saksiku. Ayat yang ke-11 kemudian dicatat bahwa akhirnya dalam keadaan menengadah, bengong melihat ke langit, ada berita dari malaikat Tuhan bahwa Yesus ini yang naik ke surga, dia akan datang dengan cara seperti yang naik. Ya, datang dengan cara. Ada 3 hal sehubungan dengan konteks itu. Yang pertama, bahwa tidak boleh tidak, ya, gereja harus siap dan memiliki kesiapan diri dalam kaitannya dengan Roh Kudus. Yes, pasti kamu bisa. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan. Roh Kudus itu kan sesuai dengan nama Roh Kudus sendiri dalam terjemahan bahasa asli pneuma. Kemudian disebut dengan penolong, ya, penolong yang lain. Jadi artinya kita akan berhadapan dengan segala macam situasi. Ini kaitan ini rentetan yang tidak boleh tidak, ini harus terjadi. Gereja hari-hari ini selalu bicara tentang kedatangan Tuhan. Ini situasi COVID-19 itu sangat berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Makin dekat Tuhan akan datang. Tapi satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak akan ada umat Tuhan, gereja Tuhan, bahkan dia hamba Tuhan pun yang bisa bertahan tetap survive dalam hidup ini menjelang kedatangan Tuhan kalau dia tidak memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus. Oleh karena ini bukan cuma urutan yang asal-asalan yang Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu sebelum menjelang kedatangan Yesus, sesuai dengan janji yang didengar oleh murid-murid, disampaikan oleh malaikat bahwa akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, sebelum janji ini terwujud, maka Roh Kudus itu harus kita miliki. Jadi saya dan keluarga di tengah kondisi, di tengah situasi pandemik seperti ini, kami tetap mengandalkan Roh Kudus. Artinya bukan soal dia kapan dia datang, tapi kesiapan kita. Kesiapan. Ini saya tidak sedang berbicara dengan fenomena dari Roh Kudus itu sendiri, dan kita harus berbahasa roh, tapi kita harus hidup dengan buah-buah roh, karena esensi dari penuhan Roh Kudus itu adalah kita harus menghasilkan buah. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan bisa menghasilkan buah roh sesuai dengan urutan buah roh, maka saya percaya bahwa di tengah pandemi ini kita pasti akan bisa hadapi. Dan yang berikut mungkin yang perlu tahu bahwa ini yang saya sebutkan tadi dengan yang namanya perubahan. Kesiapan, bahwa tidak boleh tidak, gereja harus siap dengan segala bentuk perubahan. Coba bayangkan, 3,5 tahun Yesus bersama murid-murid, ya. Yesus bersama murid-murid melayani, ya, murid-murid, dan segala sesuatu itu disiapkan oleh Yesus. Tapi secara tiba-tiba dia harus naik ke surga, pola pelayanan harus berubah. Tanpa disadar harus berubah. Dan murid-murid harus terima dengan segala macam situasi dan segala macam kemungkinan terjadi perubahan pola pelayanan. Betul kan? Kisah 1 ayat 8 dengan sebuah pola perubahan pelayanan, bahwa setelah mereka memiliki kuasa terjadi perubahan pola pelayanan. Ini yang saya katakan bahwa apapun yang sedang terjadi hari ini, kita harus siap dengan segala macam perubahan, termasuk perubahan pola pelayanan. Kita jangan memaksakan konsep pelayanan konvensional seperti yang sudah kita paksakan. Kita coba berinovasi. Gereja, pelayan Tuhan, teman-teman hamba Tuhan, mari kita berinovasi dengan segala macam perubahan-perubahan yang harus kita kerjakan, supaya di tengah krisis seperti ini kita tetap survival, eksis sebagai gembala dan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi inti yang saya dapatkan di sini begini, saudara. Kalau gereja tidak siap, maka terjadi pola yang awal seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka kaget, bahkan mereka cenderung tidak percaya
kok bisa begitu loh, sampai ke kubur mereka pernah semua panik. Nah benar sekali saudara, jadi memang kedua ini memang ada memiliki kesiapan. Sesudah menerima Roh Kudus itu, kita harus siap menghadapi perubahan itu. Nah perubahan itu yang dikatakan oleh pastor tadi, bahwa ketika kita menerima perubahan itu bukan hanya sebagai pola kebiasaan saja, tetapi memang ada mindset juga harus dirubah. Pola pelayanan kita bukan hanya sekedar kita yes, no di atas mimbar, tetapi bagaimana kita mau inspirasi keluar turun ke mimbar. Artinya seperti saudara, kamu pasti bisa. Nah saudara kasih Tuhan. Terus Pak Gembala, ada hal yang menarik juga dalam perubahan pola pelayanan. Kita khusus di gereja kita kan memang kita terbiasa dengan pola pelayanan konvensional. Dan kita harus berjumpa dengan umat Tuhan di gereja dan yang lain sebagainya. Tapi dengan perubahan pola pelayanan ini, saya melihat ada dari sisi ini bahwa ketika kita meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita tentu dengan belajar, kita juga mengikuti perkembangan zaman, dan perubahan-perubahan yang harus kita terima di hari ini ya, ada lebih banyak umat Tuhan justru yang bisa kita jangkau. Bahkan ada beberapa dari mereka bersaksi bahwa sangat diberkati, dia mungkin nggak ke gereja tapi ketemu lewat aplikasi Zoom, live streaming Facebook, dan mereka diberkati. Oke. Saya mau tanya tentang kaitan gini, tentang tadi katakan bahwa jika kamu punya kuasa di atas, kamu memiliki Roh Kudus. Nah, kita lihat bahwa ada fenomena janggal ini. Kita kan kuasa kita lebih besar daripada kuasa dunia ini. Pendapat dari Pak Gembala untuk coba memberi motivasi buat kita bahwa sesungguhnya tidak ada salah dalam hal konteks ini yang sudah diatur oleh pemerintah. Itu gimana? Iya, jelas. Kita jangan kemudian kita salah kaprah dalam hal ini. Jangan mentang-mentang kita pikir mengandalkan Roh Kudus dan kita agak coba nabrak aturan-aturan. Justru karena kita memiliki Roh Kudus akan memberikan kearifan, kebijaksanaan. Bagaimanapun kita adalah masyarakat integral dengan hidup dengan segala macam masyarakat yang lain di tempat kita, di lingkungan kita di bawah pengawasan pemerintah. Ya, kalau kemudian kita coba melakukan terobosan bodoh, saya pakai istilah begitu, ya terlalu banyak contoh yang terjadi. Saya tidak bicara ini bukan mengecilkan Roh Kudus, bukan, justru dengan pertolongan Roh Kudus kita mendapat kearifan, kebijaksanaan untuk bisa menyikapi apa yang sedang terjadi. Saudara, kamu pasti bisa. Dalam pengertian gini, saudara, kita dapat hal yang baru itu bahwa ibadahmu di rumah atau mengikuti peraturan itu tidak mengurangi eksistensi dari pelayanan terhadap Tuhan sebenarnya. Jadi bukan karena kita hebat karena ada Roh Kudus juga itu tertib ya, Pak ya. Dia tertib itu dalam pengertiannya ada sesuatu yang harus ditaatinya dia. Bukankah kita juga ada di dalam kepemimpinan negara ini, punya pemerintah, sehingga kita dihadirkan di tengah-tengah itu untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus taat. Nah itu kita dapat dari para hambanya. Nah saya tahu kan Pak Gembala ini aktivitasnya ini bukan, saudara belum kasih Tuhan, aktivitas hambanya ini bukan hanya sekedar gembala sidang. Nah dia adalah seorang dosen di STT dan dia adalah motivator. Nah kenapa saya katakan motivator? Dia di BNN ya. Nah dia ada di bawah naungan BNN dalam hal ini tentang penyuluhan narkoba dan selalu dipakai oleh pemerintah Kota Bekasi, Jakarta, dan Depok dan sekitarnya. Bahkan pelayanan hambanya ini dipakai terus di penjara Cipinang, saudara. Nah tetapi ada yang lebih spesifikasi yang tertarik dalam Samuku Pasar ini, bukan masalah itu. Masalah hamba Tuhan ini saya katakan mau memberi diri turun dari mimbar itu, menjalankan visi kasih itu. Nah dia mencoba definisikan kasih karunia itu adalah pelayanan. Nah pelayanan ini yang saya mau gali, kok kenapa tertarik itu Pak Gembala? Bisa mau kumpulkan tenaga, berkorban materi, mau berjalan sepanjang jalan Kota Bekasi, berjumpa dengan pemulung-pemulung yang sebenarnya banyak orang tidak mau ketemu. Kok Pak Gembala, saya lihat di live itu, ini memang nggak masuk di akal. Tetapi ini saya mau tanya, apa yang menyebabkan Bapak Gembala itu mengambil keputusan itu untuk melayani seperti itu?
memang keterpanggilan pelayanan sosial itu sudah sejak lama. Saya sebagai seorang hamba Tuhan tapi hidup terlibat dalam pelayanan sosial. Bahkan jauh sebelum saya menikah, saya sudah ikut dalam pelayanan sosial. Sebelum juga kami berada di Kota Bekasi ini, saya di tempat di mana kami sebelumnya melayani itu sangat terlibat dengan pelayanan sosial. Jadi semua hal yang berhubungan dengan pelayanan sosial itu rasanya itu menjadi bagian dari pelayanan saya. Nah, setelah ada di Kota Bekasi melayani Tuhan di sini, selain tadi Pak Ishak bilang melayani di Pencara Cipinang, saya sudah 6 tahun itu menjadi seorang hamba Tuhan yang memberikan pelayanan di Rutan Cipinang, ya. Dan juga sempat bilang sebagai trainer, motivator di Yayasan Panah yang berafiliasi dengan Badan Narkotika Nasional BNN, mengadakan pelayanan ke sekolah-sekolah, penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, tahun lalu mungkin sudah 1 tahun lebih pelayanan ini, kami dan jemaat itu memulaikan sebuah pelayanan yang baru. Pelayanan memberkati sesama, dan itu kami jalani betul-betul dengan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Kami akhirnya memilih untuk memberi makan teman-teman kaum marginal, saya beri istilah kaum marginal, mereka yang terpinggirkan, mereka yang ada di trotoar, yang tidurnya di emperan toko, di bawah kolong jembatan di sekitaran Kota Bekasi. Nah, ini adalah aktualisasi dari pemahaman dari Matius pasalnya yang ke-25, yang Yesus memberikan sebuah contoh kepada murid-murid bahwa ketika aku lapar engkau memberi makan, ketika aku di penjara engkau memberi makan dan lain sebagainya. Murid-murid tanya, kapan kami lihat Tuhan lapar, kapan kami lihat kau tidak pakaian? Tapi kemudian Tuhan itu jawab, ketika kamu melayani orang yang kecil ini, itu sama seperti yang kau melakukan untuk aku. Nah, ini kemudian terpatri dalam pelayanan, sehingga bersama dengan jemaat itu kami memberi diri untuk melayani setiap hari Sabtu. Nah, di masa pandemi ini justru berpindah, bukan hari Sabtu lagi, tapi di hari biasa kami melayani. Jadi saya pernah tangkap satu kata-kata dari hamba Tuhan ini, Gembala ini, bahwa jika engkau mau jadi saksi, engkau tidak bisa sembunyi di bawah kolong meja, engkau tidak bisa masuk di dalam got, enggak bisa. Kalau kau mau jadi terang, kau harus terlihat cahaya itu. Nah, jadi bagaimana kita menjadi saksi, saudara? Haleluya. Bagaimana engkau mau bisa, saudara? Jadi saya lihat pekerjaan Tuhan yang hamba lakukan ini luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Sebagai hamba Tuhan, dia juga memiliki satu konsep pelayanan yang luar biasa. Tidak pernah bergantung dan berharap pada siapa saja, tetapi apa yang dia miliki itu yang dia harus lakukan. Karena kita pasti bisa, apa saja yang kau kerjakan itu pasti berhasil. Nah, oleh karena itu program ini, kenapa kita namakan Pasti Kau Bisa? Karena apa? Karena kita percaya bahwa setiap orang percaya apa yang dia sedang lakukan dan rencanakan itu pasti berhasil. Oke. Jadi saudara kasih Tuhan, para pemirsa yang ada, jemaat Tuhan, dan semua kita yang melihat program ini, terus kami ini untuk apa? Memotivasi saudara pertama, kedua memberikan saudara satu pemahaman baru bahwa hidup dalam kekristenan itu bukan hanya soal surga. Haleluya. Soal penderitaan, berbahagialah kamu, katanya Tuhan, kalau demi karena nama Dia engkau menderita. Haleluya. Dan kedua, bagaimana engkau melakukan pertindakan itu dalam hidupmu. Bukan hanya bergantung pada satu sisi, tetapi bagaimana memberi diri untuk berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, malam hari ini kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Doni Fernando Sairang, atau kita balikin lagi, Fernando Doni Sairang. Nah, saudara kasih Tuhan, ikuti program-program kami sebelum kami akhiri program ini, bahwa kamu pasti bisa. Kalau hamba Tuhan ini bisa, berarti saudara, kita yang melihat dan menonton acara ini pasti bisa. Haleluya. Di akhir ujung ibadah ini atau program ini, kami minta buat Bapak Gembala untuk mendoakan buat kita semua malam ini. Puji Tuhan. Haleluya.
Sebelum saya berdoa, seperti Pastor Ishak bilang, kiatnya adalah kita percaya saja Tuhan bisa. Yes, amin. Kita melakukan apa yang kita bisa kerjakan. Yes. Dan selanjutnya Tuhan akan kerjakan. Haleluya. 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 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak, hamba berdoa untuk Pastor Ishak dan pelayanan ini supaya terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Buat seluruh umat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing yang menonton live streaming ini, biar Tuhan memberkati mereka. Mereka pasti bisa, kami pasti bisa Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Bukan kaminya yang kami tonjolkan, bukan kemampuan kami yang kami tonjolkan, tapi Tuhan yang di dalam kami. Amin. Kekuatan dan kuasa Roh Kudus mau memampukan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Ketika semua orang berteriak susah, ada Roh Kudus yang menghibur. Amin. Ketika semua orang berteriak kurang, ada Tuhan yang tidak menambah-nambahkan itu kepada kami. Amin. Berikan terus kami kemampuan Tuhan. Taruh tangan kami menjadi tangan yang diberkati Tuhan. Sehingga apa saja yang kami sentuh dalam pekerjaan-pekerjaan yang benar, itu pasti akan diberkati. Amin. Berkati setiap umat Tuhan. Berkati kami semua. Amin. Dan berkati hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang melayani di berbagai tempat yang saat ini terdampak dengan COVID-19. Kami yakin Tuhan pasti memberkati mereka. Ini doa kami. Kami mengucap syukur dalam satu nama yang ajaib, kami panjatkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu kali sama-sama. Kamu pasti bisa. Haleluya. Puji Tuhan.